Ya, tadi siapa ya yang ini siapa ya? Om Ruby ya. Om Ruby, selamat sore. Selamat sore Om Aldo, ganti. Ini kok suara Anda beda lagi nih. Coba sedikit kita ngobrol-ngobrol. Ada waktu nggak ganti? Om Aldo, selamat sore. Waduh, selamat sore Komandan. Om Andri, ganti-ganti. Ya, selamat sore. Suaranya tadi. Iya, nih ada kresek-kresek tuh Anda punya mic ya. Om Andri, ya nih saya ada mau coba nih ngobrol-ngobrol sebentar. Yang sama Om Andri, Om Andri yang kemarin saya belum upload tuh Om. Karena terakhir saya dengar Anda dapat adjustment yang terakhir udah settingannya udah bagus tuh ya malam-malam. Jadi saya pikir mungkin nggak dibutuhkan lagi, jadi saya belum upload gitu karena harus diedit demikian Om. Tapi kalau Anda menginginkan nanti kabarin aja, saya coba edit gitu. Sebentar Om Andri, ini saya coba manggil Om Ruby dulu nih, biar dia jangan pergi dulu nih. Om Ruby, selamat sore ganti. Selamat sore, nggak bakal pergi lah kalau ngobrol sama Om Aldo pasti seru ganti. Jangan gitu dong Om, kita emang bawaannya begitu, kadang-kadang pelan tapi kadang-kadang rame heboh gitu. Begini Om Ruby, boleh tanya sedikit ganti? Boleh Om, Om silakan ganti. Nah, ini Anda pakai apa nih hari ini nih? Hari ini pakai apa nih? Saya bertanya dulu ganti. Roger, hari ini saya pakai iCom 7300 Om ganti. Ya oke. Hand mic-nya apa nih Om, hand mic ganti? Dan mic-nya bawaannya Om, bawaannya ganti. Oke. Kenapa suara Anda bisa seperti ini ya? Kayak dangdung SDR gitu ya. Tadi dulu. Settingannya bagaimana nih Om ganti? Maksudnya nggak enak korek? Bukan, yang bilang nggak enak. Bagus lah. Kalau yang nggak enak kita nggak ngomong Om. Kalau kita udah nanya detail pasti bagus Roger. Roger, kayaknya setelannya sama aja Om. Kalau mau makan 73 makan gitu-gitu aja Om ganti. No. Saya ada 73 Om. Saya ada 73, tapi saya jarang pakai. Semenjak saya kemarin tuh 73 saya paling sering, jarang saya pakai sama 7000 kan kecil tuh yang buat T-Mobile yang multi band. Itu jarang. 73 juga jarang. Semenjak ada 76 saya pakai 76. Dulu sebelum ada 76, 73-nya juga saya jarang pakai. Malah saya suka CB gitu. Karena masuk kan check-in ngobrol sebentar gitu. Nah, saya lagi penasaran nih, settingan Anda seperti apa nih? Satu, powernya. Kedua, dia punya mic gain-nya. Terus ketiga, com-nya. Kalau Anda pakai hand mic, oke, no problem. Nah, sekarang saya pertanyaannya, tolong dibantu jawab gitu Om. Ntar saya kabarin demikian mengenai saya punya ganti. Ya Om, kalau untuk powernya sih saya set di 100%. Cuma mic gain-nya saya turunin nih Om. Saya turunin di 66%. Dan kalau kuncinya sih katanya, cuma nggak tahu lah Om. Orang lain bilang katanya kompresornya jangan lebih dari 3 gitu. Jadi saya set di 2 gitu Om ganti. Nah, ini memang begini Om. Om Ruby, Aldo kembali ya. Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey. Om Andri sebentar ya Om Andri ya. Juliet Zulu 10 Alpha Zulu Papa, mungkin sekedar informasi aja nih, kita lagi ngebahas soal radio ICOM 7300 mengenai setting audionya, perangkatnya demikian. Mungkin Om Andri bisa saling mendengar dulu baru nanti kita tes audio demikian. Gini Om Ruby ya, saya sebenarnya mau pakai, saya punya 73, tapi kalau saya 73 itu rekamannya beda, saya nggak bisa seperti yang sekarang nih, saya pakai 7610. Jadi nanti mungkin kapan waktu kalau pas kita lagi di channel 33 gitu ya, tidak pada saat partisipasi check-in, ntar saya rekam gitu. Saya rekam terus kemudian kita mainin coba-cobaan gitu ya. Nah, jadi kemarin saya kan settingannya saya nggak ngerti Om kalau radio tuh settingan seperti apa. Tapi terakhir itu saya beli bekas Om, bekas Yankee Bravo gitu. Jadi teman bantu settingannya, kebetulan masih ada ya bekas pakai beliau gitu ya. Jadi memang banyak yang komentar ya kalau 7300 kalau kita nggak pakai mic gain, nggak pakai dia punya power ya 100%, sepertinya
powernya nggak bisa keluar 100, ada yang bilang begitu. Tadi kan Anda pakai settingan mic gainnya 66%, comnya 3. Nah kemarin-kemarin saya sebelum-sebelumnya tuh pakainya full Om. Jadi powernya saya kasih 100%, ya kita anak CB Om. Biasa norak gitu kan. Terus mic gainnya saya kasih 99. Terus kompresor saya kasih 8 sampai 9, kadang-kadang tergantung lah. Saya pokoknya hampir full lah gitu, 95% gitu. Jadi semuanya baik-baik aja Om, nggak ada masalah gitu. Saya menggunakan Desmic ICOM SM50 yang agak gede. Saya yang sekarang ini 7610, saya pakai yang SM30 yang kecilan. Demikian informasi untuk Anda. Nah jadi nggak ada yang komentar apa-apa Om, semuanya baik-baik aja gitu. Galak, garang, betul. Tapi pas saya ngobrol sama kawan yang kebetulan dia mengerti audio, terus dia memberikan report sama saya, Dok, jelek amat audio lu, memang lantang, garang, tapi kualitasnya jelek. Dia bilang, oh ya, kok bisa? Saya bilang, ini kan radio bagus. Oh bukan, radio bagus tergantung settingan. Dia bilang, dia bilang begitu, settingan jadi Om. Nah, baru dia tuntun saya, karena dia pernah pakai, dia tuntun pelan-pelan satu persatu. Nah jadi akhir kata power dibikin 100 no problem, karena itu nggak mempengaruhi. Tergantung kita, kalau mainnya lokalan kita mau kecilin biar lebih irit ataupun lebih tahan lama lah orang bilang. Nah terus mic gainnya nih Om, dia kasih saya angka dari 52 sampai angka 62. Dia kasih ke saya sini, saya kaget gitu karena settingan saya 99, disuruh 5262 berarti kan powernya nggak keluar full kan begitu kan. Tapi dia bilang, lu coba dulu dari 52 coba. Nah ketemu angka 58 nih Om, ini mic gain ya kita ngomong ya. Nah baru com, saya karena settingannya antara 8 dan 9, terus dia mulai dari 5 gitu. Akhirnya dia bilang kalau lu mau main ugal-ugalan kita pakai 9 dia bilang. Tapi kalau kita mau jadi NCS lu pakai 8. Suara lu bagus, mau di-X lu pakai 8, jangan pakai 9. Nah, ini informasi dari saya nih ya, sesuai dengan temen yang ngomong. Saya bukan bilang bahwa settingan saya oke, bukan. Saya justru settingannya berbeda, tapi saya diajarin sama orang yang menguasai, dia bilang seperti itu. Nah, saya lagi berpikir nih, settingan Anda ini suaranya berbeda dari yang saya kenal-kenal Anda pertama kali sebelum Anda jadi NCS, kan audio Anda bagus. Tapi tidak seperti sekarang gitu loh, berbeda. Yang hari ini terakhir, hari ini nih, kita ngomong sore ini, totally beda gitu Om Ruby Aldo ganti. Roger, ya Om. Nah, saya sekarang pakai settingan yang Om Aldo pakai. Jadi powernya 100%, mic gainnya 99%, terus kompresornya 8. Nah, suaranya jadi kayak gini Om. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi kayak gini nih Om, ganti-ganti. Roger, ini Anda ngomongnya kan pakai nge-hand mic ya. Udah gitu jaraknya agak berapa nih? Berapa deket nih Om ganti? Roger, ini hand mic jaraknya 5 jari lah Om. 5 jari, jadi ada 2 kalau saya di settingnya nih Om. Jadi di power, mic-in sama kompresornya saya rubah, dan saya di settingnya juga Om. Jadi settingnya itu kan ada setting untuk transmit dan untuk receive. Nah khusus untuk transmit saya nggak pakai dino, saya flat rata kanan Om, ganti. Oke, iya. Tadi saya juga ada nonton settingan orang bule ya. Kadang-kadang kan kita lagi buka YouTube nggak sengaja dia muncul gitu ya Om ya. Jadi saya sendiri pribadi nggak pernah tahu ya. Cuma kan kalau kita pakai radio-radio yang terkini lah ya. Ini dia ada monitor ya Om ya. Jadi Anda pakai headphone, monitor on, Anda bisa mendengar tuh audio Anda sendiri gitu. Saya sendiri sebenarnya waktu itu pernah ngomong sama Om Lilik 10.5 secara tanggo. Dia pakai 73 juga tuh. Saya lagi nge-break malam-malam, dia mampir di 33. Terus kemudian saya tanya dia pakai apa gitu loh. Ternyata dia pakai 73. Nah kebetulan saat itu saya jarang pakai 73. Terus kemudian saya coba kalau nggak salah saat itu saya ganti nggak ya ke 73 gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol dia sambil ngejas gitu kayak si Om. Cuma kalau sekarang kan saya pakai beda perangkat kan. Kalau itu tadi langsung Anda coba gitu. Jadi begini Om, semua sih itu tergantung ya. Tapi belakangan ini ya, saya perhatiin ya rekan-rekan kita ya di sini kalau nge-break nih, saya kan biasa kalau rekaman tuh pakai noise reduction.
Terus kemudian volume saya kasih di jam 3. Karena kalau saya pakai volume kecil itu rekamannya nggak enak Om, karena handphone memang ada adjustment ya, masing-masing handphone ada yang kenceng, ada yang Dolby dan lain-lain. Tapi secara overall kadang-kadang saya mendengar orang rekamannya gambar bagus tapi audio kecil. Walaupun saya pakai handphone saya yang berbeda, ternyata rekamannya kecil, dia pakai versi dia, kupingnya, pendengarannya. Jadi saya pakai penerangan umum nih, untuk umum gitu. Jadi saya pakai ketiga. Nah, saya ada tambahan extra speaker Om. Tapi ternyata kelihatannya belakangan ini nih, semenjak saya perhatiin 1 bulan terakhir ya, setiap kali saya kayak Om Ruby nih hari ini ya, sekarang ngobrol sama saya Om Yoga, banyak deh rekan-rekan gitu ya, itu suaranya distorsi nih, atau apa orang bilang kalau di external speaker saya brek gitu loh. Jadi artinya orang bilang mungkin speaker saya jadi kekecilan powernya. Nah, saya pakai extra speaker ICOM SP23. Memang ini bukan pasangannya si 7610. Pasangan 7610 itu SP41. Power outputnya 7 whiskey. Ini saya punya 5 whiskey kalau nggak salah. Nah, ini buat di 73 cocok. SP23. Nah, kemarin-kemarin nggak ada masalah Om. Waktu saya rekaman mungkin dari bulan, ini kan Desember, mungkin November sebelumnya tuh aman saya. Jarang mendengar suara itu. Tapi belakang-belakangan ini Mama Rosa juga memang tendangannya kenceng gitu ya. Secara signal lebih kenceng daripada biasanya. Tapi bagi saya yang penerima, sekarang saya harus beli lagi nih external speaker yang SP41 yang whiskey-nya 7 whiskey. Demikian, karena apa? Sepertinya tendangannya mungkin ada yang dikorek-korek ya, kayak beberapa rekan mungkin menggunakan Mycom ya, tambahan ya. Jadi saya lagi coba siasatin bagaimana caranya suara kenceng tapi tidak brek gitu, kayak semacam distorsi di external speaker saya gitu ya. Ternyata waktu saya baca speknya memang saya punya cuma 5. Cadangan radio ini 7. Jadi memang kurang saya punya, tapi sebelumnya enggak. Sekarang jadi begitu semua. Rekan-rekan banyak yang begitu. Yang mana powernya bertambah, otomatis jadi seperti itu. Nah, termasuk Om Ruby nih barusan nih. Ini saya rekam nih Om. Khusus nih ya. Tadi saya udah stop yang Jabodetabek. Saya rekam nih khusus yang audio nih. Nanti Om Ruby bisa dengar deh yang saya maksud prek gitu loh. Nah, ini sangat mengganggu. Kalau saya noise reduction-nya saya off, itu suara jadi kenceng, tapi agak pecah. Tapi kalau saya noise reduction yang saya pakai, itu enak, kalem di kuping. Tetapi suara prek-preknya muncul gitu loh. Nah, oke, balik ke Om Ruby nih. Tadi Anda udah pakai settingan berarti 58 dengan Mycom 9. Sekarang apa betul demikian Om Ruby? Aldo ganti. Roger, ya Om Aldo. Nah, ini saya pakai settingan yang Om Aldo bilang tadi ya. Jadi saya powernya kasih 100, mic gainnya kasih 99%, dan kompresornya kasih 8. Terus settingan bass treble-nya itu saya maukan ini persis kayak Om Aldo. Jadi kalau Om Aldo pingin denger kualitas suara Om Aldo dengan settingan Om Aldo selama ini, inilah suaranya ini Om. Jadi saya ini suara persis. Nah, sekarang saya coba ya Om ya, saya coba mic-nya saya turunkan ke yang tadi saya bilang 66% sebentar. Di 66%, kompresornya Om Aldo tadi 8 ya, saya kurangi ke 2. Pasti ini sekarang jauh beda ya. Dan sekarang saya coba ke settingnya juga saya rubah menjadi sebentar tone control untuk TX-nya saya kasih full, ke kanan treble-nya saya kasih full. Nah, ini settingan saya nih Om Aldo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, ini settingannya ke 1 itu. Kedua, nah ini Om Aldo saya udah total rubah lagi settingan yang tadi saya transmit, settingan Om Aldo, sekarang settingan saya. Dan untuk suara kayak gitu Om Aldo sebetulnya filternya bisa di ini Om, bisa dilebarin. Jadi Om Aldo kalau lihat di monitor itu yang paling kanan ada tulisan file. Nah, tulisan filenya itu ditekan Om, yang agak lama, nah keluarlah filter. Nah, di filter itu kalau suaranya terlampau nggak enak gitu, ini bisa filternya itu dilebarin. Saya ini terakhir pakai 3KC Om, dan 3KC ini bisa dilebarin menjadi 3.6. Kita terima suaranya jadi hi-fi kayak gitu Om, jadi enak banget dan tidak bakal pecah ganti.
Nah, ini yang saya belum coba nih Om. Sekarang saya pakai filter 2 ya. Ini saya pakai 7610 Om, pesawatnya, karena rekamannya pas tadi kamera ada di radio utama saya. Nanti saya mau coba sama Anda ya. Tapi sesudah ini kali ya, mungkin ntar kalau habis check-in, kalau Anda ada waktu malam ini, kita berbincang-bincang gitu sesudah atau sebelum partisipasi. Kita coba di channel 33. Nanti saya sama-sama pakai 7300, tapi jujur aja 7300 saya itu cuma pakai antena satu Om, jadi saya cuma pakai vertikal. Nggak ada masalah, Anda gede kok, saya terima. Kalau yang di utama ini kan karena radionya 2 antena touchscreen, jadi saya nyaman gitu pakai yang ini. Yang itu cuma satu, saya nggak ada switch-nya ada, tapi tidak ada antena horizontal lagi yang lain gitu. Ada sih sebenarnya, tapi nggak connect ke radio itu. Tapi itu nggak masalah sih. Oh, jadi bisa ke 3600 ya. Saya pikir itu cuma mentoknya di 2900. Demikian Om Ruby Aldo Ganti. Negatif Om, negatif. Apalagi 7610, 7300 saja yang udah lebih tua bisa. Jadi coba aja Om, yang Om Aldo sekarang kan ada tulisannya file 1, file 2. Nah, tekan aja yang lama Om, ganti. Iya, nanti mengganggu rekaman. Nanti nggak apa-apa Om, nanti saya coba. Ini kan karena rekaman kan, nah, jadi saya tapi nggak apa-apa juga sih ya. Tapi sepertinya 7610 nggak bisa Om. Ini sekarang saya pakai filter 2 ya, dia ada batasan kan. Kalau filter 1 itu kalau saya tahu mentoknya cuma di 29 kalau di 7610. Tapi saya nggak tahu ya, saya belum pernah coba gitu. Tapi nggak apa-apa juga, boleh Anda ngomong lamaan sambil saya pencet-pencet gitu Ganti. Roger, kalau untuk boleh silakan Om Aldo. Jadi kalau untuk filter itu hanya untuk receive saja, karena kan tadi Om Aldo ada keluhan dengan suara receive-nya yang pecah gitu ya. Nah, alternatifnya itu di filternya itu dirubah Om. Caranya itu adalah tulisan filter yang paling atas itu ditekan agak lama dan muncullah settingan yang bisa diputar-putar gitu Om. Dan itu bisa ada dua, satu adalah preset, satu lagi kita bisa atur. Nah, kalau bisa atur itu nanti Om Aldo, saya nggak tahu di 7610 tampilannya ke gimana, tapi kalau yang 7300 ada tampilannya di situ untuk bisa dirubah-rubah. Jadi ada dua cara, satu preset dari pesawatnya, satu lagi bisa dirubah. Kalau saya ini maksimum filternya ini di 3,6 Om. Jadi 3,6 itu sangat lebar. Nah, kalau pesawat yang ada katanya sampai dengan 6 kc, jadi lebih enak lagi Om, lebih lebar lagi. Jadi suaranya kayak suara kayak suara di Delta, jadi nggak ada sama sekali. Udah kategorinya hi-fi gitu Om Aldo. Mudah-mudahan udah keterima nih, udah ketemu nih pijit-pijitannya Ganti. Roger, udah sih Om. Nih saya pesawatnya tetap ya di 76 ya. Jadi udah muncul ya, ini saya punya ya 3000, saya punya 3.0K ya, jadi 3000. Nah, muternya itu mau dirubah-rubah naik turunnya itu pencetannya pakai apa gitu Ganti? Om, itu tampilan di depannya itu kalau udah di-visit yang lama filenya itu ada kan tulisan di tengahnya BW dan bawahnya dev. Ada nggak Om Ganti? Ya, betul, BW dan Dev. Yang mana? Ayo, Anda ajarin saya Ganti. Roger, sekarang Om tekan BW. Tekan BW itu kan keluar tuh menjadi warnanya menjadi beda tuh, yang kalau di tempat saya itu menjadi biru langit. Nah, kalau udah biru langit kayak gitu, VFO-nya diputar ke kanan Om. Diputar ke kanan itu akan beda. Putar ke kanan nambah, putar ke kiri itu berbeda. Dan itu pasti suara saya juga tambah enak, tambah empuk Ganti. Oh iya, nih sekarang saya 3,6K ini udah mentok Om. 3,6K mentok nih. Apa masih sember ya Ganti? Roger, nah ini Om hanya untuk receive-nya Om saja. Jadi kalau Om merasa nggak enak ke receive-nya, pakailah ini. Pasti sekarang suara, coba di Om diputar-putar. Tadi kan 3,6 udah mentok sama. Suaranya pasti beda. Pasti ini 3,6 lebih enak daripada di bawahnya. Coba Om putar ke kiri dan putar ke kanan. 1, 2, 3, 3, 2, 1 Om. Ganti-ganti. Sebentar ya, saya masih tetap di 3,6K ya. Tadi kepencet-pencet karena belum biasa ya, jadi salah pencet ya balik lagi gitu kan. Gini Om, jadi saya ini problemnya cuma untuk receive-nya, karena saya kan buat rekaman Om.
Rekaman itu saya selalu pakainya NR, saya onin, terus kemudian saya punya volume itu gede. Saya kasih ke jam 3 Om. Jam 3 saya kasihnya gitu loh. Jadi itu paling nyaman, saya dapat setelan yang paling bagus. Jadi waktu Anda menggunakan handphone yang berbeda merek apapun, itu nggak ada masalah. Yang ada Dolby apapun yang tidak, yang low end atau high end itu bagus. Karena kebetulan saya ada beberapa handphone gitu, jadi saya bisa tes gitu. Nah, sekarang saya belum sempat diturunin, tapi suara Anda di 3,6 tetap sember gitu. Bukannya sember ya, maksudnya di external speaker saya agak kenceng, karena saya pakainya bassnya 4, treble-nya kosong ganti. Roger. Kalau untuk yang berarti kan gini Om, coba satu-satu deh. Itu kan tadi kita bahas mengenai filter. Filter itu pesawat ICOM itu bisa dirubah ke maksimum 3,6. Kalau pesawat yang sekarang itu filternya itu bisa sampai dengan ke 6 Om. Jadi betul-betul enak. Jadi cara merubahnya itu gitu Om. Jadi tinggal tekan tulisan BW itu bandwidth-nya, udah itu pakai VFO kiri kanan itu putar-putar kalau kita maunya istilahnya manual. Tapi kalau tidak manual, jadi tadi di menu awal paling atas itu, di menu paling atas tinggal ketik aja 1, kan ada file 1, file 2, file 3 kan kayak gitu. Nah Om, coba gini Om, kalau masalah itu kan masalah untuk filter itu hanya untuk nerima. Kalau sekarang untuk nerima ada lagi nih Om, coba Om mungkin mudah-mudahan di 7610 juga sama ya. Jadi Om ke setting tuh cari tone control. Nah Om kan itu ada RX sama TX. Nah di TX-nya itu pilih SSB. Nah itu ada dua, ada untuk transmit dan untuk receive. Nah Om coba untuk receive-nya itu dirubah-rubah Om, untuk bass dan treble-nya ganti. Ya, di copy. Betul, itu saya copy. Anda pakai 00 semua ya, karena saya selama ini settingannya dari awal pesawat ada itu posisi TX dan RX-nya kalau nggak salah, receive-nya saya pakai 4, itu transmitnya pakai 3 gitu, tapi bass ya, kalau treble kosong gitu. Tadi saya baru nonton YouTube, orangnya pakai angka 00, jadi bassnya 0, TX-nya juga semuanya 0 gitu. Dia bilang begitu. Nah jadi saya juga belakangan ini baru muncul Om, baru sebulan terakhir. Kemarin-kemarin belum gitu. Jadi saya beranggapan karena terakhir-terakhir kan banyak rekan-rekan yang menggunakan Mycom ya. Jadi lebih kuat lah tendangan. Tapi lebih kuat memang bagus untuk pemakai. Tapi buat saya kebetulan mungkin settingan saya jadi harus dirubah gitu aja. Karena kalau enggak setiap kali rekaman bunyi tuh gitu. Khususnya untuk rekan-rekan yang lokasinya agak deket gitu. Kalau saya pakai RF gen mengganggu gitu. Ntar rekan-rekan yang jauh signalnya nggak kebaca. Jadi saya lagi mau coba-coba cari jalan. Saya pikir-pikir karena external speaker saya bukan temen yang cocok. Artinya memang bisa dipakai sama-sama ICOM, tapi ini memang seriesnya ini bukan yang cocoknya sama dia pasangan 7610. Ini pasangannya sama yang SP23 kan orang bilang, atau SP38 itu buat yang 7300. 38 kalau nggak salah yang 7300, tapi yang 23 mungkin itu agak kuno ya, agak lama. Saya beli udah lama, soalnya saya pakai buat yang di 7300, di 7000 dulunya. Tapi karena saya coba, wah pakai di sini cocok, ya udah saya pakai di 73 sama 76. Nah saya harus cari yang power outputnya lebih gede Om, yang 7 watt. Nah mungkinan kalau saya pakai yang itu mungkin suaranya udah nggak terdengar lagi. Demikian Om Ruby ganti. Roger, 9 Juliet Echo 10 Alpha Sierra Whiskey, harusnya sih nggak ada masalah Om ya. Malah saya ini pakai extra speakernya malah speknya lebih rendah dari Om Aldo. Saya pakai ICOM SP5, tapi nggak ada nada-nada kayak gemerusuk kayak gitu. Mungkin kalau saya ini, mungkin Om gini Om, saran saya ini kalau berkenan gitu, karena kan kalau saya dengar cerita Om bahwa ini dapatnya adalah second, mungkin lebih baik factory setting aja dulu Om. Factory setting berarti kan semua
semuanya ke yang baru tuh. Nah, baru nanti kita di situ dicoba-coba settingan seperti hanya yang tadi saya bilang gitu. Saya khawatirnya sebelumnya itu memang sudah disetting yang kita nggak tahu cara ngerubahnya kayak gitu Om, dan kita kan tentunya nggak tahu dulu itu sempat dirubah kayak gimana gitu Om. Saran saya ganti. Oh, factory setting ya, berarti di reset aja kayak refresh lah gitu ya. Berarti dia mulai semua settingannya dari nol, kita mulai lagi dari awal ya. Demikian ya Om Ruby ganti. Roger, betul Om. Saran saya kayak gitu kan, dan itu tidak merubah tidak kan itu ada yang namanya itu root memory, dan ada lagi yang settingan kayak baterai lagi tuh. Nah, factory setting setahu saya hanya ngerubah yang biasa kita rubah aja gitu. Om tidak ngerubah rootnya yang memang bawaannya dari pabrik gitu, enggak. Ini hanya ngerubah settingan yang biasanya selama ini customer suka rubah gitu. Biasanya kayak gitu sih Om. Kalau saya beli second itu saya factory setting dulu. Setahu saya di YouTube juga ada tuh panduan untuk factory setting. Habis itu barulah kita masukin cara. Contohnya kan kadang-kadang pada saat kita mulai nyalain tuh suka ada tulisan tulisan 1028 kan kayak gitu. Nah, cara kalau satu-satu dicekin kan kadang-kadang suka susah. Jadi saya biasanya factory setting aja, sehingga nama atau tulisan-tulisan yang memang customisasi sama pemilik sebelumnya udah kita hapus aja, kita balik lagi. Mungkin gitu Om, karena setahu saya harusnya suara receive-nya ICOM itu, apalagi Om pakai extra speaker, harusnya itu enak banget gitu. Karena gini Om, kalau umpamakan sekarang Om pakai extra speaker udah berat, udah gemusuk, berarti kalau pakai internal speakernya mungkin akan lebih parah. Apa betul ganti? Negatif Om. Saya justru kemarin sempat mencari jalan ya, karena kan SP41 ini juga jarang yang jual barangnya. Harganya juga lumayan gitu, lumayan mahal. Jadi sebelumnya saya udah sempat coba Om, saya copot eksternal speakernya, saya pakai gitu. Jadi kan suaranya jadi agak jauh gitu, karena kan ya beda lah namanya itu. Tapi tidak pecah kalau pakai radio aslinya punya speaker, karena memang udah dirancang kan Om. Jadi seperti hand mic gitu, jadi nggak mungkin over gitu. Anda mau mentok-mentokin segede apapun mic gain dan kompresor full tetap aja bagus, karena itu udah dari awal dari pabrik, no problem itu. Saya udah coba bagus, cuma suaranya jadi agak jauh. Kan dia kan agak panjang 50 cm ya, ke belakang. Nah, waktu saya rekaman jadi saya harus volume lebih gede lagi. Nah, kalau yang extra speaker itu kan posisi sejajar sama radio permukaannya gitu. Jadi nyaman gitu Bu Om. Gitu. Baik, kalau gitu nanti saya coba-coba lagi deh mengenai dia punya ini. Tapi saya mau nanya dulu nih, Anda punya firmware itu yang tipe 1 poin berapa ya, khusus yang 7300 demikian ganti? Roger, kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah kan selalu muncul pada saat kita mulai on. Setahu saya sih yang udah yang terakhir 1.4.1 apa berapa gitu. Tadi itu udah saya cek udah terakhir gitu Om ganti. Oh ya, Anda pakai yang terakhir, saya masih 1.1 berapa gitu. Berarti kalau kayak gitu cuma tinggal itu ya, nggak ada masalah ya berarti ya, firmware yang baru tuh oke ya Om ya ganti? Iya Om, selama ini nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Kan dikhawatirkan kayak gitu, dan saya juga baca di review-reviewnya di internet kayaknya nggak ada masalah dengan yang firmware yang baru gitu Om. Boleh Om, jadi nanti gini aja, nanti malam setelah setelah check-in nanti kita sama-sama nyoba gitu, kita sama-sama nyoba dengan pesawat yang sama, nanti kita coba disamain gitu, harusnya sama. Apalagi tadi saya dengar speknya Om pakai mikrofon itu udah high end semua gitu, harusnya lebih enak Om, harusnya lebih enak daripada saya aja kan ini masih pakai yang standar semua gitu. Apalagi itu kalau makan pakai yang yang desk mikrofon itu yang paling terakhir HM atau apa gitu ya, HM50 berapa gitu, itu harusnya udah enak banget Om ganti. Ya, saya kalau yang 7610 saya pakai desk mic Om, yang SM30 yang kecil. Tapi kalau saya untuk 7300 saya pakai hand mic gitu, karena kemarin saya udah coba pakai SM30 dan SM50 terlalu kenceng Om, terlalu kenceng. Jadi memang kemarin kan di desk mic itu kan di bawahnya kan ada setelan mic gain. Jadi artinya gini, double. Saya punya mic gain ada,
posisinya kemarin gede di jam 12, hampir jam 1. Terus kemudian saya pakai 99, jadi double. Jadi apa yang ada di belakang suara burung masuk gitu. Tapi semenjak ini saya udah kecilin, saya kasih ke jam 10. Jadi kan perbedaannya mencolok ya. Mungkin saya setengah 10 kali sekarang. Jadi back sound nggak masuk Om, nggak terlalu masuk gitu. Jadi lebih fokus ke audio kita gitu ya. Tapi kalau saya punya yang SM50 yang gede, itu saya pakai di 7.000, teman saya bilang over gitu. Jadi akhirnya dia bilang, coba lu pakai hand mic. Pas dipakai hand mic ternyata bagus. Jadi dia bilang, udah deh, hand mic lu pakai di 7.300, 7.000 lu radionya kan agak lebih tua. Lu pakai tuh yang SM50 biar galak sekalian, dia bilang gitu. Tapi yang untuk 76 lu pakai yang kecil, SM30 gitu. Jadi saya karena udah disettingin sama beliau, saya punya settingan justru yang 7.300 lebih bagus kelihatannya, karena banyak beberapa orang yang kualitas yang bisa memberikan review gitu, mereka bilang audio saya tuh cakep setiap saya pakai 7.300. Tapi kalau yang 7610 orang biasa aja gitu. Maksudnya ya ngomongnya yang ngomong orang biasa ya, tapi orang itu yang ahli, dia selalu kalau saya pakai 73 dia bilang waduh kualitas digital apalah gitu. Tapi kalau saya pakai 7610 ngobrol sama dia nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Jadi itulah mungkin ada sesuatu yang mungkin saya melewati gitu ya. Demikian ya, saya ada pernah nonton di YouTube, ada yang bilang kata ada masalah di firmware yang 1 poin yang baru lah, yang terbaru, tapi saya lupa tuh apa yang untuk 7610 apa untuk 7300, tapi nggak apa-apa Om. Ini kan karena kebetulan saya kamera merekamnya pas di 7610, saya pakai 7610. Nanti pas kita agak nyantai, nggak hari ini juga nggak apa-apa, besok juga boleh, nyantai kapan aja. Baru nanti saya setting khusus untuk di 73-nya gitu Om. Baru kita mulai coba gitu loh. Tapi saya nggak mau terlalu rubah dulu firmware-nya, karena settingannya saya harus copy dulu. Karena beberapa orang yang saya bilang tadi ahli, itu setiap saya pakai 73 komentarnya bagus gitu loh Om. Nah waktu tempo hari saya pernah ngomong sama Om Lilik 105 Ciratanggo, itu dia punya audionya beda gitu loh, beda sama kamu gitu. Makanya saya tanya sama beliau settingannya dia pakai full juga kayak saya dulu gitu. Tapi seperti ini ada penambahan apalagi lah software sepertinya gitu, sehingga kadang-kadang A, besok B, besok C, beda-beda tuh suaranya. Nah kalau hari ini saya baru dengar nih audio Anda seperti ini. Jadi sifat SDR-nya ya, seperti orang pakai SDR kan ada kualitas suara digital kali ya sebutannya, saya kurang paham sih ya kalau soal ini, cuma make doang. Jadi agak berbeda tadi, saya kaget tuh waktu Anda bilang penutupan sama YL Ita kan NCS, Anda jawab, ini tapi seingat saya signal gede ini berarti si Ruby nih, nggak ada orang lagi nih dengan audio begini. Ternyata betul Anda gitu. Iya, terima kasih banyak Om. Saya copy Om yang Anda bilang tadi, settingan di tone itu ada di SSB, itu ada. Saya lagi mau cari jalan Om, bagaimana biar suaranya setiap saya rekaman nggak ada suara sepertinya speaker saya kayak kurang kuat gitu. Demikian Om Ruby, Aldo ganti. Roger, iya Om. Sebetulnya saya gini Om, kalau saya itu melakukan setup pesawat itu paling enak ini Om. Mungkin bukannya saya ngajarin, ini kebiasaan saya aja Om ya. Kan kadang-kadang itu kita minta report sama yang lain itu bukan kita nggak percaya, tapi kadang-kadang juga mereka karena sibuk, akhirnya pada saat kita minta report itu kan bagus-bagus aja kan kayak gitu, sehingga akhirnya kita suka kadang-kadang nggak merasa puas gitu. Jadi akhirnya saya punya itu Om, punya teknik. Jadi saya kalau umpamakan saya mau setting pesawat yang ini, di sebelah saya dihidupkan pesawat lagi, antenanya dicopot tapi dimasukin lagi mikrofon Om. Kita ngomong gitu. Nah kita ngomong, kita pakai headphone-nya yang dicolokin ke pesawat yang tadi antenanya dicopot. Nah itulah saya yang didengerin Om. Jadi saya rubah, saya dengar sendiri. Nah begitu saya pas kayak gitu saya didengerin, itu sudah enak banget. Berarti itu sudah layak untuk transmit gitu Om. Jadi kayak gitu Om, saya ganti.
Om Ruby Aldo kembali. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau saya mohon maaf, saya orangnya kurang mampu ya dalam hal mereview walaupun audio saya sendiri ya, karena itu harus punya keahlian sendiri Om. Jadi kayak apa tuh orang-orang yang di karaoke itu kan ada timnya tuh apa, orang bilang ya pemandu lagu atau apalah, mereka punya pendengaran itu beda Om. Sama orang kayak saya nih kategori nggak bisa, saya cuma bisa dengar yang sifat umum gitu, tapi secara detail kualitas saya nggak bisa jawab gitu. Tapi bisa yang gampang aja. Oh ya, Anda beda ya, kemarin garang, hari ini suaranya kualitasnya muncul. Paling ngomong yang umum gitu. Tapi kalau mau penjelasan saya nggak bisa, karena memang masing-masing punya keahlian itu. Nah kebetulan saya ngobrol sama kawan yang Yankee Bravo itu, dia kebetulan memang paham soal audio dan dia pernah pergunakan radio itu. Nah jadi dia bilang sebenarnya gampang lu pakai monitor di onin, terus udah gitu lu bisa dengar audio lu sendiri. Memang saya udah coba, bisa gitu loh. Maklum lah orang norak dikit gitu ya. Pakai pesawat canggih tapi kita nggak ngerti cara makainya gitu. Nah jadi ya udah saya coba-coba, tapi saya nggak bisa menemukan gitu loh suara yang kategori bagus kualitas sama yang garang doang gitu. Jadi itu ada perbedaan Om antara lantang dengan quality. Nah yang saya dengar itu selalu versi lantang. Bagi saya bagus, tapi bagi kawan saya karena dia udah hobinya DX, terus dia carinya yang udah kualitas, yang enak didengar dan lain-lain. Dia mulai tuh ajarin saya setting pelan-pelan, dituntun sama dia. Jadi saya ambil frekuensi yang jauh dari mana-mana, yang orang nggak akan masuk ke situ. Biasanya di free band. Terus saya ngobrol sama dia tuh, mulai sambil pakai headphone, terus pelan-pelan sambil saya pencet transmit, terus putar, boleh radionya yang ICOM ini katanya boleh. Dua-duanya, jadi sambil kita transmit sambil muter gitu loh. Ada radio tertentu yang dia nggak boleh, harus lepas dulu PTT baru kita putar. Kalau ini bisa, dia langsung berubah adjustment. Nah itu bagusnya. Nah jadi dia setelin, sampai dia bilang, wah Dok ini udah mantep nih, Dok kalau lu jadi NCS kayak gini mantep nih. Tapi kalau lu ngobrol-ngobrol sama teman-teman mau garang-garang, nah tambahin di komnya, dia bilang gini. Dia kasih tahu sama saya gitu loh. Ya, jadi saya coba ingetin gitu. Jadi seperti itu tadi. Nah jadi tergantung kita maunya seperti apa gitu. Nah kalau kita di X, dia bilang kita kecilin karena kita harus munculkan suara bawah, treble. Kalau kita main lokalan ya nggak apa-apa, dia bilang. Nah, jadi saya baru ngerti dikit-dikit Om soal audio gitu, berdasarkan bantuan dari beliau. Terus kemudian dia rekam di radio dia. Terus langsung dia kirim ke saya, ke handphone, saya dengerin, oh ini kayak gini ya. Tadi waktu lu setting begini, nih setting kayak gini nih keluarnya nih. Dia kasih tahu begitu Om. Jadi udah nggak meleset gitu loh. Karena apa? Pertama saya pakai headphone, kedua dia rekam masuk di radio dia, terus dia kirim rekamannya itu ke saya. Seperti apa? Jadi udah nggak bisa, Anda mungkin satu set, saya 2 set gitu loh. Jadi lebih komplit gitu. Nah jadi sesudah itu udah. Nah tapi kadang-kadang kita kan namanya manusia Om ya. Radio ada hampir 100%, kok dipakai cuma 56, 58 ya. Akhirnya nakal. Saya naikin, kayak sekarang saya pakai 89 gitu. Terus yang komnya saya kasih 9 gitu. Padahal dia ajarin saya ya 8 aja. Kalau lu pakai mic-nya udah terlalu tinggi gitu bukan apa-apa. Garang iya, tapi kurang mantep ya, dia bilang gitu. Udahlah lu main aja, jangan mentok, jangan lebih dari 70 udah cukup. Nah tapi saya bilang kalau nggak lebih dari 70 berarti powernya nggak bisa keluar full 100%. 100 whiskey berarti berkurang. Ya betul, dia bilang begitu Om Ruby ya. Aldo ganti. Roger, Om Aldo, Ruby kembali. Memang kita itu kan kadang-kadang ngepingin segala sesuatu itu maksimal gitu Om ya. Powernya 100, kenapa nggak dikasih 100 kan kayak gitu. Cuma kita tuh kadang-kadang suka lupa bahwa di HF itu kan ada yang namanya propagasi. Kalau propagasi kan nggak pengaruh ke watt gitu. CB aja kan 12 sampai 20 watt bisa sampai ke ujung dunia kan. Itu saya juga dikasih tahu. Ruby sekarang lupakan watt, itu HF itu propagasi. Kalau propagasi kebuka
berapapun juga pasti nyampe. Nah kalau makan propagasi nutup berapa ribu watt juga tetap aja nggak bisa. Kembali lagi kita maunya gimana ini? Kalau seperti saya bilang ya, saya lebih cenderung ke kualitas kayak gitu, karena kalau udah kualitas bagus, provokasi kebuka, udah Om itu sempurna kayak gitu kan, suaranya enak, terus nyampenya powernya juga akan keterima itu enak kan kayak gitu Om. Jadi saya udah ngelupain istilahnya power itu istilahnya keluar semua apa tidak, yang penting suara kita enak aja kalau saya Om kayak gitu. Nah satu itu Om. Kedua saya lupa tadi, untuk monitor itu sebetulnya Om di pesawat kita juga ada Om. Jadi kalau ada kan kalau dipijit si multinya itu kan keluar power, mic gain, kompresor, dan paling bawah ada monitor. Nah biasanya saya juga pakai itu Om. Monitornya di onin, saya colokin si headphone-nya itu juga bisa Om, bisa dengerin kualitas suara saya. Cuma saya agak kesulitan juga kalau pakai itu. Jadi saya lebih cenderung ke hidupin satu pesawat, saya colokin headphone, saya copot yang pesawat yang kedua itu antenanya, jadi saya bisa dengar. Awal-awal saya sama kayak Om Aldo, saya nggak ngerti namanya, bedanya diputar ke kiri, diputar ke kanan, serambut nggak bisa. Ternyata kuncinya itu cuma satu Om, harus pakai headphone yang kualitasnya bagus. Kalau headphone kualitasnya bagus itu bisa ketahuan kita itu melesetnya segimana banyak, kurang apa bisa. Bagusnya itu, jeleknya Om pada saya transmit, saya pakai itu, dengerin suara orang lain jadi jelek semua Om. Bukan jelek, ketahuan kurangnya semua Om. Jadi akhirnya waduh ini kurang nih, wah jadi repot Om, ganti. Roger Om Ruby Aldo kembali. Iya. Saya memahami Om. Memang saya juga kemarin berdasarkan referensi dari kawan, saya bilang saya budgetnya untuk beli headphone-nya sekian. Saya bilang nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah. Kira-kira sarannya dia apa? Dia bilang ya sesuai dengan budget. Nih lu beli nih pakai merek Sony apa gitu. Ya udah saya beli sesuai petunjuk dia lah. Nah jadi saya rasa oke lah. Tapi ya begitu, mungkin saya belum ketemu secretnya kayak Om Ruby kan udah ketemu. Tapi saya emang semenjak pernah waktu orang jadi NCS saya dengerin gitu Om, ternyata pakai headphone tuh lebih jelas Om. Jadi kalau yang kecil-kecil tuh kita nggak dengar, kadang-kadang di rekaman baru kita kan saya kan kadang-kadang suka review juga sesudah jadi NCS. Ternyata banyak yang saya miss ya gitu ya. Padahal di rekaman jelas gitu loh, saya dengar gitu. Tapi waktu di saat kita lagi bertugas gitu kagak kedengeran gitu. Maksudnya bukan nggak kedengeran, mungkin kita kelolosan sebenarnya dengar kuping, tapi kan pikiran kita sama pendengaran kita nggak sinkron gitu loh. Jadi yang harusnya ada 10 station bisa terdengar tercatat, kita cuma bisa mencatatnya 6 gitu. Nah pas saya cek di rekaman, iya bener loh, ternyata 10 loh gitu. Apalagi kalau kita pakai headphone bisa 12 kali ya. Enak banget, tapi saya nggak nyaman Om, karena saya mungkin belum terbiasa, saya belum nyaman, jadi kendala lah gitu. Akhirnya apalagi saya kan rekaman, kemarin saya udah ngobrol ada rekan di sini Om Ahmad, dia bilang suruh beli splitter di headphone untuk 2 gitu. Nah saya udah beli, saya udah pakai, jadi speaker saya tetap on, terus saya pakai headphone, saya nggak biasa Om, jadi saya nggak lakukan pakai headphone, jadi tetap aja terbuka langsung. Nah terus kemudian saya kan ada banyak subscribe rekan-rekan amati radio ya, dari luar negeri maupun dari Indonesia yang jago di X dan lain-lain yang menggunakan perangkat yang sama dengan saya gitu Om. Ada orang canggih Om, jadi mereka memang udah menguasai yang namanya fungsi-fungsi dari radio ya. Jadi pada saat menerima stasiun kecil suaranya agak treble atau ngebass, langsung Om di tempat live dia ketik-ketik tuh, langsung pencet-pencet, langsung dia rubah. Notesnya dimatikan, ininya digedein. Ini hampir saya bingung, gila lu. Berarti kan artinya dia mengerti semua feature itu apa, fungsinya apa. Dan pada saat begini, kekurangannya harus ditutupin dengan apa. Dia sambil pencet-pencet. Kalau saya nggak pernah Om pencet-pencet Om. Tiap kali kalau pencet paling yang layarnya aja, screennya yang diganti-ganti biar nggak jenuh. Selebihnya ya nggak ada pencetan yang dirubah setiap kali. Kalau dia berubah-berubah Om. Terus kemudian dia kontak dengan station yang berbeda lagi. Dia powernya mungkin lebih gede, signalnya lebih kuat. Tapi audio dia terlalu kenceng. Langsung dirubah lagi, dikecilin. Wih, dia gila Om.
Itu cepet Om lakukannya semuanya, antara otak mencatat, mendengar, terus kemudian mencet action, terus sambil ngomong lagi. Waduh, itu udah kelas berat deh Om. Demikian ya. Jadi bagus. Saya seneng nih Om. Kalau Anda pakai 73 gini kan ada temennya gitu. Waktu itu udah pernah ngobrol sama si Om Lilik, diskusi juga soal ini, tapi belum beda ya, karena settingannya tetap full. Kalau Om Ruby banyak masukan yang Om Ruby kasih tahu ke kita gitu. Jadi memang kalau kita menggunakan radio yang udah mumpuni, kita harus cari kualitas Om, bukan cari power lagi. Itu yang Anda ngomong semua udah tepat sekali gitu. Karena memang itulah gunanya radio modern, terus kemudian udah semi hybrid dan digital. Nah itulah gunanya, quality yang dicari, audio, karena kita main radio itu kan cuma audio ya, dari suara ya. Jadi memang audio itu number one gitu Om. Signal boleh kencang, kalau audionya nggak enak atau mungkin pecah-pecah atau dan lain-lain, itu pasti mengurangi gitu loh. Nah, jadi memang audio itu, kualitas itu penting, apalagi kalau kita menggunakan dengan perangkat yang modern ya. Tapi kalau perangkat itu tidak modern, ya kita nggak bisa banyak berharap gitu. Dan kayak saya contohnya penggemar radio CB ya, radio CB yang modern begini, radio yang kuno begitu, masing-masing plus minus gitu, karena itu zamannya jadul 30 tahun lalu, yang ini baru dibikin 10 tahun yang lalu. Otomatis masing-masing orang bilang di filternya katanya kurang dan lain-lain. Ya udah, paling kita cuma harapin ya, wah kenceng loh diterimanya, ya udah, terus terdengar jelas artikulasi, ya udah, kita nggak bisa berharap yang lain gitu loh. Jadi saya rasa cocok nih, saya nanya Om Ruby, kebetulan Om Ruby udah explore ya. Kalau saya jarang explore Om gitu-gitu, tapi kebetulan kadang-kadang kalau kita pas lagi upload tiba-tiba lagi menunggu, tentunya ada nongol nih. Karena kebetulan kan saya hubungannya dengan ICOM 76 gitu. Muncul tuh yang hubungan dengan 76, settingannya dan lain-lain, tipsnya, triknya. Ya udah, saya coba-coba aja gitu Om. Demikian. Jadi saya sih sebenarnya sukanya suara yang 29 itu saya suka Om. Itu sebutannya apa tuh? Suara rendah apa suara tinggi itu ya? Saya kurang paham ya. Jadi saya suka tuh. Tadi saya coba di 3600, sebenarnya lebih enak lagi gitu loh suara Anda. Tapi tetap suara bayar-bayarnya keluar. Demikian Om Ruby. Aldo ganti. Om Aldo Ruby kembali ya. Memang nampaknya problem Om Aldo di itu ya, di apa namanya, di suaranya itu ya, berebet kayak gitu ya. Itu harus dicari tahu. Mungkin solusi dari saya mungkin itu ya, factory setting, nanti di setting ulang lagi. Terus setting ulangnya lagi juga nggak banyak kok. Kalau 7000 paling gampang di multinya itu yang tadi power berapa, power berapa, bikin berapa, kompresor berapa, hanya itu, dan settingan receive dan transfer, itu aja. Sisanya sih bawaan pabrik udah bagus gitu. Kelihatannya di situ aja masalahnya. Saya senang nih tukar pikiran dengan Om Aldo kayak gitu, karena saya juga awal-awal kayak gitu Om. Saya cuma bisa pakai aja sampai sama teman saya bilang, Bi, katanya kalau nyupir lu jangan cuma pegang setir, kan ada lampu sen, ada lampu jauh, ada lampu dekat, terus ada lagi entertainment kayak radio, kayak tip, kenapa nggak lu pakai gitu, daripada lu cuma pegang setir aja. Wah, saya bilang benar juga. Gitu Om Aldo. Boleh lah Om Aldo, nanti kita kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol, nanti langsung Om Aldo pakai gitu di 7300-nya biar kita disamain kan gitu. Saya setuju. Jadi firmware-nya masih tetap yang ada aja sekarang. Kita coba aja dulu disamain settingannya. Kalau settingnya sudah sama dan problemnya masih muncul, nah nanti mungkin baru nanti ke step berikutnya kita coba factory setting kan kayak gitu. Kita bertahap lah. Nanti kalau memang tetap berlanjut, berarti kan mungkin ada yang kurang 10.2 di perangkat yang harus kita benerin gitu. Gitu Om Aldo, ini sebentar lagi mau maghrib Om Aldo, satu putaran mungkin Om Aldo, Ruby kembali ganti. Roger Om Ruby, Aldo kembali. Iya Om, ini sepertinya radio saya oke aja, hanya external speakernya jadi mulai sember ya. Jadi istilah yang saya bilang ber itu sember.
Jadi kemungkinan rekan-rekan tambah kuat powernya, jadi otomatis berdampak karena saya kenceng, jadi otomatis Om jadi agak sember. Jadi saya rasa cuma perlu beli speaker baru aja. Iya silakan Om, udah mau maghrib silakan menunaikan ibadahnya dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Nanti kita lanjutkan kembali Om, negatif apa-apa. Ini hanya sambil lalu, kebetulan Om Ruby tadi saya dengar audionya dan saya juga tadi baru balik juga, jadi saya segera langsung action gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi Om, malam ini kalau memang ada waktu diusahakan. Demikian, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan oleh Om Ruby dan penjelasannya. Demikian Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey dengan operator Om Ruby yang ada di Bekasi, dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko dengan operator Aldo ganti. Roger 09 Juliet Eho 10 ASW dengan Ruby. Ya Om, terima kasih banyak nih atas ngobrolnya. Nanti kita lanjut gitu Om ya. Oke Om, terima kasih. Bye-bye 73. Ya 73 untuk Anda. Ya Om Andri, mohon maaf nih Om Andri, kalau memang masih ada, mohon maaf sekali, 50 menit, hampir 1 jam nih Anda dicuekin gitu ganti. Saya dua yang saya dengarkan, evaluasi HAM sama penjelasan evaluasi audio tadi. Iya, ini memang susah Om ya. Jadi kalau kadang-kadang ya mohon maaf sih, kalau kita menggunakan perangkat yang udah agak mumpuni ya, modern ya, itu kita harus tahu Om settingan-settingan. Karena rekan saya yang Yankee Bravo itu yang suka di-hack dan sering number one ya. Jadi bukan Yankee Bravo mah banyak. Tapi ini yang high yang kelas atas lah gitu ya. Dia itu bilang sampai saat ini dia setting SDR kagak ketemu settingan gitu. Jadi dia bilang udah dah lu jangan beli SDR, dia bilang gitu. Karena apa? Itu settingannya susah banget. Tapi kalau lu bisa murah meriah bagus. Tapi kalau nggak bisa jangan coba-coba, dia bilang. Kan apa? Sampai detik ini gue udah coba ngobrol sama ahlinya, sama teman-teman gue nggak ketemu settingannya sampai sekarang gitu loh. Jadi masing-masing ada plus minusnya, dia bilang gitu. Kalau gue putar ke sini bagus di sini, tapi di satu sisi lari gitu. Mungkin produk SDR itu memang belum kategori sempurna total gitu Om Andri. Jadi dia bilang lu pakai yang sekarang ini aja, ini udah termasuk high end yang udah terbaik. Tergantung lu settingnya gitu. Kalau lu bisa settingnya, semua itu jadi baik. Tapi kalau settingan dikasih yang baik tapi lu nggak suka, karena lu maunya yang ugal-ugalan ya, artinya maunya yang galak, menggelegar, lantang. Itu beda lagi tuh Om. Lantang sama yang quality udah beda. Jadi susah juga kita kasih yang quality tapi orangnya sukanya yang lantang gitu. Jadi ya bagaimana, kayak dulu aja saya setiap ada putaran ke 100% ya saya mentokin, paling saya kurangin 1-2, saya ambil angka bagus. Kalau itu 98, 99 gitu. Kalau ntar ada yang angkanya 1 sampai 10 saya pakai angka 8, 9, nggak mau tuh saya pakai angka 3, 6, 5 gitu, nggak mau saya gitu loh. Karena saya pikir kenapa nggak di fullin, orang dikasih full kok, kan udah dibikin sama pabrik, pasti nggak mungkin jelek gitu hasilnya. Cuman bedanya mungkin ada sifatnya kegedean atau terlalu kecil atau sedang, seperti itu. Persis kayak kemarin kan Om Andri waktu ngobrol tukar pikiran sama Om Yoga, saya ada rekam tuh demikian. Jadi saya lupa harinya kapan ya, diskusi soal habis sudah net NCS ya. Jadi Anda punya kabel mic atau apalah, ada yang goyang-goyang putus-putus gitu. Jadi seperti itu aja Om. Kalau memang itu nggak ada kendala di kabel, ya settingannya kan Anda bilang jam 9, ini jam 6, ini jam 7, kan kayak gitu Om Andri. Aldo ganti. Oh iya. Di radio itu saya dengar tadi, saya belum paham apakah radio yang digunakan satu, apakah CB atau HF yang digunakan pada umumnya, atau radio CB, saya nggak ngerti itu. Coba pakai seri 73, 7 ini, ya mungkin kalau itu digunakan ya mungkin penyesuaiannya ya dengan sejenis itu kalau pendapat saya ya. Tapi kalau dengan radio tidak sejenis, bukan sejenis ya tidak sejenis, ya mungkin nggak bisa disamakan ininya, setelahnya gitu tadi.
Roger, Om Andri, Juliet Zulu 10 Alfa Zulu Papa yang ada di Jakarta Selatan dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko. Operator Aldo yang ada di Jakarta Timur. Terima kasih ya Om. Jadi gini Om, yang kita lagi bicarakan kebetulan ICOM ya. Jadi merek ICOM itu radio HF all band. Tipenya yang tadi saya bahas itu 7300. Jadi kalau si Om nanti ada gambaran, mungkin Anda bisa googling. Itu IC ICOM IC 7300. Tadi yang saya pergunakan saat ini ICOM juga IC 7610. Abangnya nih. Jadi ini memang lebih high end Om yang 7610. Nah kalau 7300 itu kalau di Yaesu itu sekelas sama FTDX 10. Kalau ini 7610 ini sekelas sama FTDX 101, kira-kira begitulah. Satu merek Yaesu, satu merek ICOM. Jadi ini bukan radio CB, tapi ini radio HF, jadi radio gede lah gitu. Jadi ini udah ada spektrum, audioskop dan lain-lain. Jadi udah banyak Om settingannya luar biasa. Kalau ICOM udahlah, jangan diadu sama Yaesu. Kalau Yaesu cuma sifatnya yang umum. Kalau ICOM ini sifatnya detail gitu, karena memang pabriknya teman saya udah ke Jepang. ICOM ini memang pabriknya gede gitu dan divisinya juga banyak. Kalau Yaesu juga divisinya banyak tapi pabriknya kecil dan dia lebih khusus ke military kalau Yaesu. Nah jadi apa yang dia buat pasti berhubungan sifatnya agak berbau-bau military, agak kasar, bentuknya kokoh kayak gitu-gitu. Nah kalau ICOM ini beda, dia sifatnya lebih smooth gitu, lebih kecantikan lah, performa yang dia lebih utamakan. Beda pabrik ya gitu ya, masing-masing punya karakter gitu loh. Jadi ini radio gede Om. Nah tadi waktu saya ngobrol sama Om Ruby Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey, beliau menggunakan IC 7300. Nah kebetulan saya ada di sebelah kanan saya, tapi saya nanti karena ini kan saya rekamannya pas tadi habis NCS, jadi saya nggak cabut, cuma saya stopin, saya mulai dari yang baru khusus untuk audio test. Jadi saya belum copotin, jadi saya pikir nanti kalau habis ada waktu ntar malam mungkin di channel mana di sini habis jam 9 jam 10 kalau sepi ya kan. Saya mau coba rekaman pakai yang 7300 sambil utak-atik nggak apa-apa. Nah, jadi kan mungkin kalau di luar juga di YouTube banyak tuh Om orang-orang bule, orang seluruh dunia mereka cara settingnya bagaimana, ada tips, ada triknya gitu loh. Masing-masing punya versi gitu. Nah, kita juga versi Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia dengan rekan juga yang menggunakan radio sama sambil rekaman gitu. Nanti saya upload juga ke YouTube. Nah, kita jangan mau kalah, Indonesia juga mulai diperhatikan karena beberapa saya lihat dari YouTube kita udah banyak rekan-rekan dari Italia yang ikut subscribe begitu. Jadi lumayan lah Jabodetabek bisa didengar sampai ke Italia ya. Walaupun ada pakai translation tapi nggak apa-apa, mereka bisa mendengar. Demikian antusias sekali ya di acara di Indonesia, demikian 91 Division. Demikian informasinya Om Andri. Jadi bukan mic-nya tapi memang perangkat besar, radio HF. Demikian Om Andri. Aldo ganti. Iya Roger gitu. Iya nih yang 7300 ya, itu udah canggih itu sebetulnya, udah radio mutakhir ya. Harganya ini udah 2 digit gitu. Nanti saya beda sekali dengan radio saya ya, radio jadul dipakai juga nih. Roger iya Om, itu sebenarnya saya radio jadul juga ada Om. Saya lebih banyak pakai ICOM. Kenwood saya cuma ada satu, ICOM paling banyak gitu. Saya juga ada yang paling jadul, ICOM seri 720 Alpha, terus baru saya naik ke 718, terus baru saya ICOM ada yang 7000, 7300 sama yang ini 7610 yang paling muktahir lah dari versi ICOM ya. Ada lagi sih, tapi saya nggak punya. Jadi saya ada berapa tuh ya? Ada 5 jenis ICOM yang berbeda. Kalau Kenwood saya cuma punya satu, 690S. Terus kemudian saya ada Yaesu kemarin saya ada 850, FT 850 masih yang jadul. Saya ada yang kemarin udah saya Lego, terus saya ada yang FT 900 gitu.
itu peralihan mau ke generasi yang baru tuh, yang udah FTDX gitulah. Tapi ini masih yang versi lama, tapi udah in between gitu, di antara tengah-tengah demikian. Terus saya ada FT180 Alpha, tapi itu cuma buat monitor aja karena memang itu suntikan punya, band rapinya nggak cukup gitu, nggak banyak demikian. Tapi bisa transmit sih monitor. Cuma itu aja Om. Saya banyakkan justru radio CB karena saya memang penggemar radio CB atau kolektor lah. Jadi radio CB yang saya banyak gitu, dari zaman dulu punya saya justru nggak banyak gitu, cuma beberapa karena memang susah dapat yang bagus gitu, bekas tapi bagus, apalagi yang baru. Tapi saya udah dapat yang belakangan ini ya, versi udah versi generasi yang baru lah gitu. Tapi banyak yang baru, kondisinya ya nos gitu. Kadang-kadang beli bekas tapi barangnya stok baru tapi udah lama gitu, tapi masih nos, jadi new all stok lama tapi barang baru gitu. Itu banyak saya yang kayak gitu, jadi kualitasnya mulus, min condition istimewa lah gitu. Nah jadi saya banyaknya di CB Om, jadi bukan fokus di radio gede demikian. Nah tapi kadangkala ada capeknya juga Om, semahal-mahalnya radio CB yang kita pakai itu kalah dari filternya Om, khususnya di penerimaan receive. Jadi nggak bisa lah lawan. Saya pernah ada punya radio yang saya beli mungkin kategori agak mahal ya versi saya ya, karena saya rasa untuk radio CB kan kalau udah harga 5 JT kan udah cukup mahal ya, striker bagus bla 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 bla, dan orang bilang. Tapi ya kalau kita bandingin dengan radio yang Kenwood aja dia udah kalah radio HF gitu loh. Bagaimanapun dia CB, yang ini radio all band walaupun generasi yang lama gitu. Jadi ya seperti itu gambarannya Om Andri. Aldo ganti. Radio itu iya deh, di kopi gitu. Di Bagarti emang banyak ini pada radio gitu. Nah itu kalau kita ikutin semua emang pusing juga. Sama juga beli mobil gitu. Diikutin semua tiap tahun keluar gitu. Gitu. Yang penting bisa untuk radio ini fungsinya aja, tercapai nggak fungsinya gitu. Masalah kualitas itu kan bisa di setting segala macam gitu. Begitu Amado. Saya belum mau masuk maghrib nih, kita hilang ya Om. Iya putus Om Andri terputus. Negatif apa-apa silakan Om. Jangan dijawab lagi negatif apa-apa, karena Anda akan menunaikan ibadahnya. Silakan dilanjut aja Om, tanpa harus membalas gitu. Nanti kita malam pas lagi nyantai kita coba gitu, ngobrol-ngobrol lagi, tindak lanjutkan lagi nih mengenai audio, karena audio ini sangat penting ya dalam radio komunikasi. Itu yang kita dengar hanya audio, nggak ada lain-lain, tampang nggak bisa kelihatan gitu. Jadi kalau audionya kurang nyaman, kurang enak ya otomatis itu terganggu demikian. Oke silakan Om Andri. Terima kasih atas 10.25-nya, walaupun hanya berapa ya tadi Anda cuma dapat kebagian sekitar 15 menit ya. Selebihnya tadi saya berlanjut sama Om itu ya, Om Ruby demikian. Silakan Om. Terima kasih sekali lagi. Salam Rapi 5155 untuk Anda. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di malam hari demikian ganti. Oke, terima kasih Waldo. Karena ada mau maghrib nih, saya keras dulu. Saya ucapkan terima kasih 73 Baik, tadi sekedar informasi aja, Anda terputus ya. Tadi tiba-tiba mendadak Anda terputus. Mungkin kabelnya atau listrik, saya kurang kopi. Sekedar informasi aja. Oke, silakan Om. Terima kasih sekali lagi 73. Di belakang Om Andri, selamat malam ganti.